Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini saya akan melanjutkan materi struktur jembatan rangka, yaitu terkait dengan materi baja, di mana kita telah mempelajari mengenai batang tarik. Sekarang kita akan membahas mengenai batang tekan, di mana pada batang tekan ini terdapat 10 pokok bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah batang tekan, ketiga adalah kekuatan kolom, keempat pengaruh tegangan sisa, kemudian yang kelima adalah kurva kekuatan kolom akibat tegangan sisa, kemudian tahanan tekan nominal, panjang tekuk, masalah tekuk lokal dan komponen struktur tekanan tersusun, kemudian tekuk torsi dan tekuk lentur torsi. Nah, untuk subbab pokok pembahasan pada bab ini yang saya tugaskan kalian itu mulai dari pokok bahasan 4.1 sampai 4.4. Itu semua pokok bahasan dari keempat pokok pembahasan itu terkait dengan teori. Di mana pendahuluan itu menjelaskan tentang seperti apakah pengaruh gaya tekan terhadap struktur baja ya pada komponen baja, di mana di sini baja itu memiliki sifat yang tidak kuat kuat terhadap tarik tarik dan tidak kuat terhadap tekan, sehingga adanya kecenderungan adanya buckling atau tekuk. Kemudian akibat dari tekuk itu maka kalian akan membahas mengenai tekuk elastis Euler. Nah, ini cukup kalian kalian nanti bahas, tidak perlu membahasnya seperti penurunan rumus seperti ini, tapi kalian cukup menjelaskan persamaan Euler yang terjadi terhadap tekuk daripada komponen baja itu seperti apa. Nah, kemudian di sini terhadap kekuatan kolom. Nah, kekuatan kolom ini memiliki beberapa kondisi-kondisi atau asumsi-asumsi. Jadi di sini ada beberapa kondisi kekuatan kolom yang ideal. Nah, dari sini akan muncullah suatu persamaan nanti, di mana kalian eee, seperti apa persamaan Euler yang terjadi terhadap penampang yang kalian punya. Kemudian di sini ada pengaruh tegangan sisa, ini terkait dengan seperti apa baja itu dikonstruksi, ya, difabrikasi. Nah, di situ ada pengaruh yang namanya tegangan sisa. Nah, kurva-kurva ini perlu kalian jelaskan itu kondisinya seperti apa. Elastik, elastik semuanya perlu kalian pahami di sini. Nah, setelah itu di sini ada contohnya ya, pembahasan secara teoritis. Nah, kalian nanti akan membuat yang namanya kurva Euler seperti ini. Paling tidak kalian akan mengerti bagaimana mendapatkan pengaruh tegangan sisa akibat dari penampang suatu komponen baja. Nah, saya harap kalian bisa mempresentasikannya itu dengan baik, karena ini konsep dasar dan itu perlu pemahaman yang eh, lebih komprehensif dari kalian. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan yang namanya tahanan tekan nominal. Nah, konsep dasar tahanan tekan nominal ini sama seperti tahan tarik, sama seperti kalian menghitung lentur, menghitung geser, kemudian menghitung gaya aksial. Nah, pada struktur beton satu ini prinsipnya sama, di mana ini akan membandingkan antara gaya eksternal dan gaya nominal. Eksternal itu berasal dari beban-beban eksternal seperti beban mati, beban gempa, beban hidup, dan beban-beban yang lainnya. Sedangkan daripada tekanan nominal itu berasal dari komponen-komponen material, terkait dengan material, penampang, kemudian kekuatan ya, leleh dan yield ya dalam kondisi fraktur. Nah, ini akan dibandingkan dengan adanya faktor koreksi. Pada tahanan tekan nominal ini yang dibandingkan itu adalah NU, N ya, NU itu tidak boleh lebih besar daripada si ke faktor reduksi dikali dengan tekanan nominal. Nah, ini sudah ditetapkan faktor reduksinya itu sekitar 0,85 ya. Kemudian EU adalah beban per faktor, kemudian NN adalah kuat tekan nominal komponen struktur, di mana itu sama dengan luas
ya, luas bruto dikali dengan FCR. Nah, tegangan kritis, ya. Nah, tegangan kritis itu pada kondisi daerah elastis itu dituliskan sebagai berikut, di mana tegangan kritis dibandingkan dengan tegangan, leleh itu sama dengan psi kali modulus elastisitas dibagi dengan, jari perbandingan jari alfa ya, jari-jari gerasi kemudian dikali dengan, tegangan leleh sehingga didapatlah, persamaannya itu perbandingan FCR dengan FY itu sama 1/lambda, kritis kuadrat. Nah, apa itu lambda kritis kuadrat? Itu lambda per V dikali FY per E. Ya, FY adalah tegangan leleh, kemudian E adalah modulus elastisitas baja. Sehingga dengan menggunakan ini, ya antara disubstitusi alfa ini ke dalam persamaan ini, maka diperolehlah nilai eh, tekan nominal, ya sama dengan luas bruto daripada penampang baja dikali dengan FCR, di mana FCR ini diganti dengan luas bruto F yield dibagi dengan omega. Nah, di sini terdapat beberapa omega. Ya, omega ini berasal dari mana? Nah, ini omega jika lambda C, ya lambda kritisnya ini eh, itu sama dengan kurang dari 0,25, maka omega yang kita pakai adalah 1. Jika nilai lambda C itu berada di antara 0,25 sampai 1,2, maka ini adalah rumusnya. Kemudian jika seandainya besar dari 1,2, maka omega itu 1,25 dikali lambda kritis dikuadratkan. Oke. Nah, mungkin untuk pengertian lambda kalian bisa lihat di awal pada pokok pembahasan batang tekan, di mana di situ membahas tentang ada kaitannya dengan jari-jari gerasi dan panjang komponen atau panjang penampang. Nah, kemudian kita masuk kepada panjang tekuk, ya. Panjang tekuk ini yang mempengaruhi itu adalah beban, ya. Jadi istilahnya baja itu didirikan kemudian diberi beban secara aksial, ya, dan itu diberlakukan secara dua arah. Nah, ini konsepnya itu adalah bagaimana tumpuan mempengaruhi sebuah penampang jika diberikan beban secara aksial, ya. Mungkin kalau di konsep konsep di sini bisa saja dia eh, sejajar dengan arah garis netral, tapi di sini konsepnya adalah eh, itu adalah tekan, ya, dari bawah ke atas, ya. Kalau banyak seperti ini itu arah transversal, ini adalah aksial. Nah, jika suatu penampang baja itu merupakan memiliki yang namanya tumpuan jepit-jepit. Ya, maka di sini aspek lanjutan yang terjadi itu adalah pada jepit ini tidak akan terjadi yang namanya deformasi, yaitu istilahnya defleksinya itu sama dengan nol. Ya, karena dia tidak karena sifatnya menjepit, ya, sifatnya menjepit. Kemudian di sini akan terjadi deformasi di bagian tengah. Nah, maka itu nilai K atau nilai K atau panjang tekuk itu sama dengan 0,5. Sedangkan K design ini nanti 0,65. Nah, ini ketetapannya. Ini ketetapan nanti kalian akan mencari K-nya sendiri, ya. Ini akan berkaitan dengan yang namanya sistem strukturnya. Ini per elemen ini nilainya seperti ini per bagian. Kemudian pada bagian elemen yang kedua yaitu di sini adalah jepit sendi. Nah, pada sendi terjadi defleksi pada tumpuan, sedangkan pada jepit tidak ada. Maka harga teoritisnya 0,7, kadisanya itu 0,8. Nah, kemudian jika suatu penampang baja itu berada dalam satu ujung bebas yang dibebani, sedangkan pada bagian bawah ini dijepit, maka nilai teoritisnya 1, untuk desainnya 1,2. Kemudian jika sendi-sendi, itu 1, kemudian satu lagi jepit pin, ya. Pin ini bukan berarti dia bebas, ya. Pin ini sama dengan dia kalau bedanya sendi jepit bebas ini ada semacam arah defleksinya itu ada beban. Kalau di sini dia cuman
dipengaruhi oleh ada struktur lain ya, istilahnya tergabung di bagian sendi ini ya, sehingga dia arah defleksinya itu berbeda. Kalau ini dia kebalikan daripada eee spin ya, itu nilainya 2 untuk teoritis dan 2,1 untuk desain. Nah, setelah itu jika seandainya sendi, kemudian ada ujung bebas dan dibebani, maka nilai harga teoritisnya itu 2 dan desainnya itu 2. Nah, kemudian panjang efektif ini ini dipengaruhi oleh kelangsingan komponen ya alfa, nilai kelangsingan komponen struktur L per L. Maka di sini pada SNI 2002 ya, itu memberikan nilai faktor, nilai K diperoleh dengan mengasumsikan bahwa kolom tidak mengalami goyangan. Nah, jadi di sini ada beberapa kondisi, eee, dalam menentukan desain, yaitu dalam menentukan nilai panjang tekuk, itu ada 2 kondisi. Yang satu, portal kaku bergoyang, satu lagi tidak bergoyang. Ya, tidak bergoyang adanya pengaku. Nah, ini cara menghitungnya juga berbeda, ya, cara menghitungnya juga berbeda. Nah, dalam mencari nilai K masing-masing sistem portal ini, kalian akan menggunakan yang namanya monogram, ya. Monogram seperti ini, ya. Monogram panjang tekuk yang sebelah kiri itu struktur tak bergoyang, sebelah kanan itu struktur bergoyang. Nah, kalian akan mencari namanya nilai G. Nah, bagaimana mencari nilai G? Mencari nilai G ini kalian akan mencari per elemen ya, per elemen daripada eh, per elemen nilai lambdas. Jadi summary, jadi penjumlahan total dari 1/L elemen kolom ya, kemudian 1/L elemen balok. Nah, itu kalian akan dapatkan nilai G ya. Nanti akan saya ajarkan seperti apa kalian menghitung G ini seperti apa, karena di sini kalau dilihat dari rumus itu kan kelihatan agak belum jelas ya. Nanti kalian pas waktu contoh soal saya akan lihatkan nilai G itu seperti apa. Ini sama sekalian perhitungan runut nanti sampai kalian akan mendapatkan nilai G totalnya. Nah, setelah dapat nilai G ya, di sini akan kalian bandingkan berapa nilai eh, panjang tekuk ya. Kalian akan membandingkan nilai GA. Ya, GA itu di mana GA itu adalah posisi daripada elemen ya. Posisi A ini adalah elemen A, B itu adalah elemen B. Nah, kalian akan menghubungkan nilai GA dengan JB dengan satu garis lurus dan kalian akan mendapatkan satu nilai di sini. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak tepat pada angka-angka ini? Kan kalian akan melakukan interpolasi. Ya, melakukan interpolasi sehingga didapatlah nilai. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Di sini, hitunglah nilai K masing-masing kolom dalam struktur berikut. Nah, pada di gambar portal yang kalian perhatikan di sini, tumpukannya itu sendi-sendi. Ya. Kalau sendi-sendi, maka di sini akan ada ya nilai K teoritisnya sudah kelihatan, tapi kita akan mencarinya sendiri. Ya, sendi dengan titik sebanyak 9 buah dengan tinggi 3,25 dan 3 meter, bentang 6 dan 9 meter. Nah, pertama yang akan kalian cari adalah faktor kekakuan masing-masing. Nah, kalian harus mencari, jadi pada elemen-elemen ini itu ditentukan. Profil di AB itu apa, BE itu apa, FI itu apa, GH itu apa, itu ditentukan masing-masing. Nah, pada soal di sini ya, eh, jadi ini nilai K kolom ini soalnya ini tidak lengkap, dia langsung jawab seperti ini saja. Jadi nanti akan ditentukan profilnya itu apa saja. Nah, kalian akan mencari nilai I. Ya. Nilai I ini didapat dari tabel baja. Jadi saya harapkan kalian harus mendapatkan mendownload tabel baja, ya, tabel profil baja. Nah, di sana akan memperlihatkan material properties dari baja. Apakah itu terkait dengan jari-jari girasi, terkait dengan inersia, luas, kemudian penampang, ya, statis momen dan segala macam itu ada di sana. Nah, kalian harus mencari nilai I.
ya, nilai I ini, ya, maka di situ sudah ada standarnya. Kemudian L ini adalah panjang. Jika kita lihat AB, maka AB di sini panjang tingginya itu adalah sekitar AB. Ya, ini ada kesalahan ya. Sebenarnya ini 3,25 meter ya, bukan 350. Jadi di sini 350, sedangkan BC itu 3 meter, sudah betul. Ya, ini sebenarnya 350 yang dirubah ya pada bagian tinggi lantai yang pertama ini yaitu 350, maka dibandingkan I per L itu adalah sebesar 13,486. Nah, di sini kalian sudah dapat nilai sampai ke titik FI. Semuanya AB, BC, DE, ya, FH, GH, HI, ya, kemudian BE, EH, ya, mendatar, kemudian CF, ya, FI, ya, FI yang terakhir. Maka setelah itu, kalian akan membandingkan, ya, di titik A, ya, di titik A, itu kalian akan membandingkan komponen mana yang menjadi perbandingan antara kolom dan balok, ya. C, S, I per C. C ini adalah kolom, I, L per B itu adalah balok, ya. Beam, ya, kolom beam, ya, ini memudahkan. Maka di titik A itu yang ada cuman komponen kolom, ya, sedangkan di B-nya itu adalah tidak ada, ya, karena tidak ada komponen balok yang melintang persis di titik A, maka itu nilai G-nya itu 0, ya. Kenapa nilainya 0? Kita lihat pada eh, pada struktur ini, strukturnya adalah struktur, ya, nanti kita bandingkan nanti, ya. Nilai G-nya itu adalah 0, ya. Maka di sini nilai di struktur AB, ya, A itu adalah 1 per C, maka nilai G-nya itu adalah 10, ya. Nah, kemudian pada bagian B itu kita mengambil B, yaitu adalah komponen AB dan BC, ya, AB dan BC. Nah, AB dan BC, jadi nilai K kalau seandainya dia ya, kita kembali ke titik A, jika nilainya itu adalah perbandingan S kolom dengan S baloknya itu tidak ada, maka diambillah nilai yang paling maksimum, ya. Di sini mungkin strukturnya adalah struktur tidak bergoyang, ya, karena nilainya maksimum maka ditetapkan nilainya 10. Sedangkan pada bagian B itu terdapat 2 kolom, ya. Bagian B itu terdapat 2 kolom AB dan BC. Maka itu kalian membandingkannya dengan satu buah kolom balok BE. Kita lihat saat 13,46, ya, ini, kemudian 15,73 BC, kemudian dibagi dengan BE, ya, BE 55,83, ya. Nah, seperti itu caranya kalian untuk mendapatkan nilai G. Nah, setelah dapat nilai ini, ya, maka kalian akan dapat nilai 0,523. Nah, ini masih apa namanya? Satu komponen, ya. Satu komponen per titik, ya. Ini nilai G per titik. Nah, ketika kalian ingin membandingkan antara faktor panjang efektif, maka kolom AB itu maka dari titik A, nilai G pada titik A itu dibandingkan dengan nilai diproyeksikan kepada nilai G pada titik B, maka kalian akan ambil garis lurus. Ya, pada di sini kolom AB itu di titik A memiliki nilai G 10, kemudian pada B itu memiliki nilai G sebesar 0,523. Maka kalian ambil pada monogram ini, ya, nilainya 10, ya. 10, kemudian kalian ambil, ya, 10, ya, 10, kemudian kalian ambil nilai monogramnya yang selanjutnya itu adalah 0, pada bagian 23, 0,523 bagian B, maka posisinya di sini 523, ya. Kemudian ditarik garis lurus, ya. Tarik garis lurus, maka akan ada sekitar 0,8, ya. 1,8, ya. Oke, ya, 1,8 sini. Nah,
Mungkin seperti itu. Nah, seperti itu caranya. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan nilai masing-masing di titik, G, A, dan B, maka kalian dapat nilai panjang efektif K. Nah, maka, seperti itu mendapatkan nilainya. Nanti nilai K ini akan digunakan untuk seperti apa tahanan, mencari tahanan nominal daripada tekan. Nah, masalah tekuk lokal, kemudian di sini adalah masalah tekuk lokal, ini tergantung daripada, penampang ya, antara perbandingan antara sayap dan badan. Nah, ini kalau seandainya, ini akan ada fenomena, eee, tekuk lokal. Jadi tekuk itu ada pada elemen, elemen bajanya, elemen baja, membernya, kemudian ada tekuk yang terjadi antara sayap dan badan. Ya, jika nilai antara perbandingan BF, ya, kan, BF dan 2 TF, ya, TF ini adalah atau tinggi tinggi daripada flange, ya, tinggi daripada flange dengan per 2 kali TF, ya, maka di sini atau tinggi daripada penampang dibagi dengan tebalnya badan sayap, maka jika nilai satu lebih besar dari suatu batas tentukan, maka penampang bisa dikategorikan sangat langsing dan berpotensial mengalami tekuk lokal. Jadi istilahnya ini masalah tekuk lokal ini adalah perbandingan antara ketebalan material yang ada dengan berapa tinggi, ya, tinggi daripada penampang, tinggi atau lebar daripada penampang. Jika seandainya terlalu langsing, ya, mungkin tebal daripada elemen plat baja yang digunakan itu sangatlah tipis, maka kemungkinan pada penampang itu akan terjadi tekuk lokal. Nah, kemudian kita lanjut kepada komponen struktur tekan. Nah, baru kita akan memakai yang namanya kelangsingan, ya, kelangsingan, kemudian akan memakai nama panjang tekuk, kemudian ada memakai panjang bentang terhadap di sini akan ada terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, ini pembahasan ini sebenarnya terdapat dua kondisi, adalah X dan ada terhadap Y. Nah, kalian harus berhati-hati, ya, di mana untuk lambda X itu adalah jari-jari gerasi untuk arah sumbu X, kemudian Lx adalah panjang komponen terhadap arah X, dan Rx adalah jari-jari gerasi adalah untuk komponen struktur arah X. Ya, pada sumbu bebas mungkin kelangsingannya itu seperti ini sama. Nah, sebenarnya, nah ini adalah I terhadap IY, maka ini akar kuadrat dari lambda Y kuadrat ditambah M per 2 lambda I, ya, lambda I. Nah, ini adalah inersia, ya. B per 2 TF ini adalah menghitung seberapa besar itu, kalian harus mencek terlebih dahulu seperti apa kopel yang terjadi. Kalau ini adalah perbandingannya, kalian harus, kalau seandainya dia ini secara umum B per 2 TF dibagi dengan 10 per 1 L, ini adalah untuk secara umum. Kalau penampang yang kalian peroleh nanti adalah penampang I, maka di sini kalian harus mencek ini apakah dia terjadi tekuk lokal atau tidak. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini beberapa contoh untuk mencek tekuk lokal, apakah dia berpengaruh terjadi tekuk lokal atau tidak. Kalian harus, sebelum menghitung ke desain selanjutnya, kalian harus mencek ini terlebih dahulu. Nah, selain ketentuan di atas, maka kalian akan melihat beberapa komponen tersusun. Maka ini salah satu plat kopel juga dihitung dari kelangsingan, ya, kelangsingan arah X, arah Y, dan arah I. Nah, kemudian juga dihitung menganggap bahwa seluruh panjang komponen tersusun bekerja gaya lintang yang besarnya adalah sebesar 0,2 NU. Nah, di sini ada contoh soal menjelaskan bagaimana kalian merencanakan komponen struktur tekan. Nah, pada contoh soal ini memiliki
profil WF peletakan jepit sendi. Beban aksial tekan sebesar NU 120 ton, mutu baja BJ 37, FI 240, FU 37674 MPH, ini sudah ketetapan. Panjang itu sebesar L 4500 mm atau 4,5 meter. Maka di sini coba profil WF 3 di sini asumsi ya, karena di sini kalian merencanakan maka kalian terlebih dahulu melakukan asumsi. Kalian patok ya, patok profil mana yang mau kalian kerjakan. Ini dicari sendiri. Kemudian komponen ini ada di tabel baja. Nah, semua elemen-elemen ini ada di tabel baja ya. Berapa itu TF, BE, H, D, dan TW itu ada pada tabel baja. Nah, ini semua properties ini ada pada tabel baja. Nah, pertama kalian lakukan adalah periksa kelangsungan penampang ya. Flange web ini untuk mencek apakah terjadi teku lokal atau tidak ya. Terhadap flange, kemudian terhadap web ya. Setelah itu kalian akan mencek yang namanya nilai K ya. Nah, kondisi tumbuhan jepit sendi K itu pada penjelasan mungkin kalau dilihat pada secara desainnya itu jepit sendi itu 0,8 K desain. K langsung saja. Tapi ketika kalian umpamanya menghitung struktur secara sistem ini, kan kalian harus cari satu-satu. Sedangkan kalau cuma per elemen seperti ini, maka kalian bisa langsung menggunakan tabel 45 ini. Ya. Nah, terdapat nilai K berdasarkan tabel 45, tabel desain. Maka kalian langsung bisa menghitung arah sumbu kuat. Ya, menggunakan rumus yang terakhir tadi. Kemudian dapat kelangsungan kritis 0,3145, kemudian cari nilai apa? Nilai nah, setelah mendapatkan nilai omega, ya di sini nilai omeganya itu dipengaruhi oleh nilai kelangsungan kritis itu 0,3449, maka di sini nilainya lebih besar dari 0,25, kemudian lebih kecil dari 1,2, maka pakai rumus 1,43 per 1,6 dikurang 0,67 lambda kritis. Maka didapatlah omega X sebesar 1,0295. Nah, setelah dapat nilai omega, kalian masukkan ke rumus yang awal sekali tadi yang saya jelaskan. Maka didapatlah nilai tekan nominal yaitu sebesar 194,3 ton, itu arah sumbu X. Nah, ini akan dicoba dibandingkan apakah seandainya NU per refraktor reduksi dikali dengan NN, jika dia kurang dari 1 maka dia oke. Ya. Kemudian kita cek lagi, kita cek untuk arah sumbu Y. Nah, pada arah sumbu Y maka akan ada K kemudian LY ya. Tadi kan LY ada sumbernya 4500, LY juga 4500. Tapi yang kalian perhatikan adalah jari-jari gradasinya itu berbeda. RX itu 126, RY itu 47,7. Nah, ini RX RY ini diperoleh dari tabel baja ya. Perhatikan sekali dari tabel baja. Kemudian lambda Y. Ya, lambda Y. Nah, dari mana setelah dapat dari lambda Y ini maka dimasukkan ke lambda kritis terhadap sumbu Y, maka didapatlah nilai lambda kritis terhadap Y itu 0,832. Nah, ternyata nilainya lebih besar dari 0,25, kurang dari 1,2. Pakai rumus yang tadi lagi, dapat omega 1,372, maka dapat dihitung ya nilai NN ya. Tekan nominal itu 145. Coba dibandingkan dengan NU yang awalnya 120. Nah, dicek maka nilainya kurang dari 1. Maka penampang yang kalian asumsikan tadi itu oke. Ya. Nah, ini ketika kalian mendesain maka ini kalau seperti yang saya jelaskan di banyak mata kuliah, harus kalian bedakan mana yang desain, mana yang analisis. Ketika kalian rencanakan, maka kalian di sini harus mendesain. Kalau mendesain itu ada pekerjaan berulang sampai semua komponen ini oke. Ya. Oke. Ya. Kalau kalian cuma menganalisis itu tidak ada pekerjaan mengulang ya. Kemudian yang kedua, pada mendesain kalian harus mengasumsi.
ya. Rencanakan, maka kalian akan diawali dengan adanya asumsi. Apa yang diasumsi? Terserah, mungkin saja profil, mungkin saja nilai panjang, ya. Bisa jadi panjang, bisa jadi mutu baja, ya. Tidak hanya profil ya, yang akan tidak diketahui. Jadi ketika kalian merencanakan itu ada faktor yang tidak diketahui dan perlu asumsi dari kalian. Perlu adjust dari kalian. Nah, itulah sisi sense of engineering yang harus kalian pakai. Nah, beda dengan analisis, kalau analisis semua data tersedia dan kalian cuma mengecek apakah dia oke dan tidak oke. Kalau oke, nggak apa-apa, non oke, tidak masalah. Tapi kalau pada merencanakan, kalian harus memastikan semuanya oke. Semua step itu oke. Nah, silakan kalian pelajari contoh 44 ini sampai berikut. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada tekuk torsi dan tekuk lentur torsi. Nah, untuk latihan silakan kalian nanti kerjakan ya. Kerjakan ya. Latihan 4.1 sampai 4.3, kemudian 4.4 sampai 4.6 ya. Kemudian ya, mungkin soal yang pertama 4.1 dan 4.3, kemudian sampai 4.9 kalian kerjakan. Kemudian kalian ngambil 4.11 dan 4.12. Nah, tapi sebentar dulu, apakah di sini terjadi tersebut? Oke, ya. Nah, silakan kalian kerjakan ini ya. Semua latihan ini ya. Secara bertahap dan tidak harus tapi due date-nya itu tenggat waktunya itu tenggat waktunya 1 minggu setelah saya kuliah hari ini, kemudian untuk bisa kalian cicil ya, bisa kalian cicil untuk mengumpulnya sampai nanti proses ujian akhir semester. Demikianlah penjelasan saya mengenai tekan ya, komponen tekan daripada elemen baja. Dan saya harap jika ada pertanyaan silakan kalian komen di bawah channel YouTube ini, dan jangan lupa subscribe ya, like, dan setelah itu tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah. Semoga amal ibadah puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.